Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit. Kita memperingatinya di dalam Paskah pada minggu ini. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama mengikuti ibadah Paskah. Dipersilakan untuk boleh mempersiapkan diri agar ibadah Paskah kita boleh menjadi berkat dalam hidup kita masing-masing. Dan biarlah ibadah kita boleh memuliakan nama Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan Allah yang Tuhan Yesus kasih. Shalom. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita umatnya. Paskah mengingatkan kita kembali akan kemenangan Yesus Kristus yang telah mengalahkan sengat maut. Paskah juga telah menyatakan bahwa kubur itu telah kosong dan kegelapan diusir oleh cahaya terang. Ia tidak ada di sini karena ia telah bangkit. Haleluya. Mari dengan hati yang gembira dan tulus ikhlas sampaikanlah salam Paskah kepada orang-orang yang beribadah bersama dengan kita. Ucapkanlah selamat Paskah dan salam sejahtera bagimu. Saat ini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya.
menenangkan hati dan pikiran kita dengan menyadari keberadaan Tuhan yang hidup dan bangkit itu di dalam ibadah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dipersilakan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah Paskah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan di dalam nama Yesus Kristus yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan yang telah bangkit menang atas maut, serta dalam pimpinan Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menguatkan, dan menyertai kita. Kiranya anugerah dan rahmat serta damai sejahteranya menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita akan membaca bacaan bertanggapan. Kita akan membacanya secara silih berganti. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Sesungguhnya Ia telah bangkit. Haleluya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat yang terkasih, hari ini ada sukacita dan kebahagiaan besar yang dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang. Maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Karena Kristus telah bangkit. Mari katakan bersama, Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Haleluya. Haleluya, yang menangkan seteru.
di sorga. Puji Allah di sorga. Haleluya. Dan kasih-Nya kekal. Haleluya. Puji Allah Sang Raja. Haleluya. Allah yang Maha Esa. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami rayakan kebangkitannya pada hari ini. Puji syukur kami sembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberi dirimu dalam pengorbananmu di kayu salib, sebagai bentuk kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia ini. Engkau yang telah menaklukkan maut dan dosa melalui kematian-Mu. Biarlah kematian-Mu menjadi kematian dosa dan diri kami yang lama. Dan kebangkitan-Mu yang kami rayakan hari ini juga menjadi kebangkitan bagi hidup dan kehidupan kami bersama Engkau. Dengan demikian kami tidak lagi takut akan kematian ataupun kegelapan, karena Kau adalah kehidupan dan terang kami. Ya Tuhan yang hidup, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami mohon ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, baik itu disengaja ataupun tidak. Biarlah kami Kau jadikan menjadi saksi-saksi-Mu yang setia, mengabarkan akan karya kematian dan kebangkitan-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah saat ini kami tetap bersukacita memuji Engkau dalam kemuliaan kebangkitan-Mu yang telah membebaskan kami dan seluruh dunia ini. Dan ajarlah kami senantiasa untuk menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada-Mu. Kami serahkan jalannya keseluruhan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Kau yang akan bertahta di atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat kami yang bangkit dan hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 11 yang berbunyi demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Dalam kebangkitannya kuasa dosa dikalahkan, dan dalam kebangkitannya dosamu diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita di dalam menjalani hidup keseharian kita, yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 12 yang menyatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari yang istimewa ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, karena perbuatan-perbuatannya yang mengagumkan. Sebab semua bangsa di seluruh bumi telah melihat kemenangan Allah kita. Mari dengan penuh iman dan sukacita kita memuji Tuhan Yesus yang telah bangkit itu dengan menaikkan pujian bagi kemuliaannya. Mulia bagi Tuhan yang bangkit. Mari
kita bertepuk tangan menaikkan pujian ini. Mulia bagi Tuhan yang baik. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Malaikat membuka batu kuburnya, melepaskan semua kain yang membalutnya. Mulia, mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Tuhan bangkit dari kuburnya, dengan kasih-Nya lah hapus takutku. Umat-Nya bangkitlah, berkidung menang, karena bangkitnya kuasa mautnya lah. Mulia, mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Ku percaya Raja yang hidup. Ku percaya Raja yang hidup. Ku memerlukannya untuk menolongku. Sandarkan kasih-Nya, bukan menanglah, karena Yang menuntun jalan hidupku. Mulia, mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, nobatkanlah Raja, domba di tatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Amin. Pujilah padanya dan segala rahmat-Nya, dan mati untuk menebusku hidup kekalnya. Sekali lagi, nobatkanlah Raja, Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, berkata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Raja kita yang hidup. Haleluya.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan Allah kita yang telah hidup dan bangkit itu, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di seluruh penjuru dunia ini, mari dengan segenap hati dan mulut kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan menyatukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersatu hati, kita berdoa, kita mendukung pekerjaan Tuhan, dan kita mendukung negara kita Indonesia, kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama memperingati akan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Paskah ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan telah menang, Tuhan telah memberikan kami keselamatan, Tuhan telah membebaskan kami dari segala belenggu dosa dan kejahatan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, tolonglah kami untuk hari demi hari, hidup kami boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama beribadah. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, agar hidup kami selalu di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan masalah ekonomi. Keadaan memang sulit ya Tuhan, tetapi tolong kami untuk kami percaya dan yakin bahwa Tuhan kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, tetap sama dulu sekarang sampai yang akan datang, tetap sanggup memeliharakan hidup kami. Tuhan, berkatilah setiap usaha pekerjaan kami, berikan kami semangat, berikan kami kesungguhan untuk melakukan segala sesuatu seperti Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang lemah tubuh, biarlah Tuhan Kau menjamah memberikan kesembuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai hidup kami. Dan di dalam setiap tantangan pergumulan masalah hidup ini, kami boleh selalu mengingat Tuhan dan kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani di gereja kami. Tuhan berkati untuk hamba-hamba-Mu, berkati untuk guru sekolah minggu, berkati ya Tuhan untuk para aktivis majelis, agar setiap kami boleh melayani dengan hati yang bersyukur, dengan kesungguhan seperti buat Tuhan. Dan Tuhan menolong kami boleh bergandengan tangan dengan kasih untuk bersama melayani. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk majelis yang baru. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan semangat, Kau memberikan mereka karunia yang dibutuhkan untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami teringat untuk sekolah kami Kalam Kudus, kami tetap mohon pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan mengirimkan anak-anak untuk sekolah kami, untuk bersekolah di playgroup TK, SD, SMP, dan SMA. Kami rindu melalui sekolah ini Tuhan, banyak anak muda boleh mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Mereka boleh Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat untuk banyak orang.
Kami juga berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk para guru dan karyawan. Berikan kekuatan kesehatan, sukacita melayani, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami berdoa menyerahkan untuk badan pengurus yayasan. Tuhan berikan hikmat bijaksana, bergandengan tangan melayani Tuhan, khususnya di dalam mengembangkan sekolah kami Kalam Kudus di Surabaya ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sungguh mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah, presiden, wakil presiden, seluruh menteri. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, kesungguhan semangat untuk boleh memperbaiki, membangun negara ini, khususnya dalam membantu orang-orang yang terkena bencana, mereka yang di dalam kedukaan karena akibat dari baik itu banjir ataupun dari gempa. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong, dan biarlah Tuhan khususnya dikalau pada beberapa hari dan minggu ini ada ancaman dari teroris atau ancaman bom. Tuhan, kami tetap berlindung kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia dan perlindungan-Mu buat anak-anak Tuhan, buat gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau menolong aparat keamanan, memberikan hikmat bijaksana, berikan mereka keberanian untuk menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan kebenaran. Dan biarlah Tuhan, setiap orang yang berniat jahat untuk negara kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah mereka. Berikan mereka kesempatan untuk mengenal Kau Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa mohon pertolongan-Mu untuk beberapa orang yang beberapa waktu lalu terkena akan gempa ataupun ada gempa ataupun bencana-bencana yang lain. Biar Tuhan menguatkan dan menghiburkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memeliharakan gereja-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu buat gereja kami Kalam Kudus Kemayoran. Biar Tuhan terus memberkati dan menolong agar nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yeshua. Yeshua. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Ratzemekal. Haim. Seeking you Atirde. as a precious jewel. Or to give up, I am you fool. You are my all in all. Jesus. Lälmillaika. Täällä. Tiedä ei poda mitään nää. The trampin ult. Is your Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. And taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name, 'cause you are my all in all. And when I fall down, you pick me up, and when I am dry, you fill my cup, 'cause you are my all in all. Eșal băinantun Iisus bilkom. Rățeca Baraba? O Iesua, Grimeșierta. Și ți Baraba.
Yeshua Nazaret. Yistelem!
Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus dari kematian benar-benar menunjukkan kealahannya. Ya, Kristus Yesus, dialah Allah. Kristus bangkit dari mati, Kristus bangkit dari mati, Dia Allah. Lutut bertelut, lidah mengaku, Kristus Yesus Allah. Lutut bertelut, waktu dan tempat kami serahkan kepada Pendeta Paulus Surya. Shalom, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, Surabaya, dan setiap saudara dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit kembali. Selamat Paskah. Perkenalkan, saya Paulus Surya. Saya pendeta yang mengembalakan Jemaat Gereja Westminster Presbyterian di kota Perth, Western Australia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Penginjil Alvin, para hamba Tuhan, dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, Surabaya, yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian Paskah ini, Minggu 4 April 2021. Mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5. Tema khotbah yaitu relevansi kebangkitan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami boleh memperingati akan
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Kami percaya ini suatu hal yang luar biasa, karena Tuhan kami yang telah mati bangkit kembali. Dan kami rindu supaya Allah Roh Kudus boleh memberkati dan memimpin kami, sehingga kami boleh dapat memahami dan mengerti lebih dalam lagi tentang relevansi kebangkitan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dari kematian bagi hidup kami. Kami mohon pimpinan-Mu bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini, dan juga bagi hamba-Mu sendiri yang akan menguraikan, supaya setiap kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dan setiap kami boleh hidup, memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang dokter yang mendapat tugas di suatu rumah sakit dari malam sampai pagi hari. Dokter itu adalah seorang ateis yang tidak percaya adanya Allah, atau sedikitnya dia ragu-ragu Allah itu ada atau tidak. Nah, kemudian sekitar jam 12 malam, ternyata ada seorang pasien yang datang dengan keadaan yang cukup urgent untuk segera diobati. Dan dalam keadaan yang cukup sakit berat itu, setelah kemudian diperiksa dan kemudian ditangani oleh dokter tersebut, lalu diberikan kamar untuk bisa menginap, ternyata malam itu juga, dini hari itu, pasien itu tidak dapat tidur. Dia mengeluarkan suara-suara yang mengganggu, bahkan bisa mengganggu pasien lain. Lalu dia memanggil dokter itu datang. Dokter yang jaga seorang diri sebagai dokter, ada perawat yang lain tetapi seorang dokter dia sendirian. Lalu orang yang sakit ini mengatakan, "Pak dokter, tolong jangan cuma obati saya. Tolong doain saya. Doakan saya kepada Allah yang namanya Yesus." Saudara, dokter itu ateis. Dia tidak pernah berdoa, dia juga bahkan ragu-ragu atau tidak percaya Allah itu ada. Tetapi demi untuk menenangkan pasiennya daripada mengganggu dia dan mengganggu pasien lain, akhirnya dia kemudian berkata, "Oke, baik, saya akan doakan kamu. Ayo mari kita berdoa." Lalu dokter ateis itu berkata secara singkat saja, "Ya Allah yang orang ini sebut sebagai Yesus, tolong orang ini supaya bisa tidur nyenyak malam ini dan sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah dia. Amin." Saudara-saudara, heran pasien itu kemudian bisa tidur dengan nyenyak. Dan besoknya, waktu dokter itu selesai praktek, dia mau pulang, dia kemudian cek pasien itu, ternyata pasien itu betul-betul sembuh, saudara-saudara. Wah, dokter itu menjadi bingung. Bagaimana bisa doanya dikabulkan? Dia akhirnya kemudian mengambil cuti yang panjang. Dia menyelidiki, siapa sih Yesus itu? Nah, di dalam penyelidikan itu, saudara-saudara, singkat cerita, akhirnya dokter itu menemukan bahwa Yesus berbeda dengan semua tokoh-tokoh agama di dalam dunia ini. Karena Yesus pernah mati dan bangkit kembali. Akhirnya dia percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit itu, dan hidupnya kemudian berubah. Saudara-saudara, dari 1 Petrus 1 ayat 3-5 ini, kita bisa melihat suatu kebenaran bahwa kebangkitan Kristus dari kematian adalah hal yang sangat penting, sangat vital bagi kehidupan kita, umatnya, yang bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, pada peringatan Paskah ini, saya mengajak untuk kita memikirkan apa sih relevansinya kebangkitan Kristus bagi hidup kita saat ini. Apa hal yang sangat penting dari kebangkitan Yesus Kristus itu dalam hidup kita? Apa relevansinya? Mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara sekalian. Yang pertama-tama, dari ayat yang ketiga, kita bisa melihat bahwa
relevansi kebangkitan Yesus bagi hidup saudara dan saya adalah kebangkitan Kristus adalah dasar bagi kelahiran baru kita. Saudara-saudara, di dalam ayat 3 dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudara, kata melahirkan kembali itu artinya melahirbarukan secara rohani. Dari mati rohani kepada hidup secara rohani. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita itu diikutkan kepada kematian Kristus dan kebangkitannya, sehingga kita memiliki hidup baru di dalam Kristus yang bangkit. Dan saudara-saudara, kelahiran kembali itu sangat penting karena tanpa kelahiran kembali, maka tidak ada keselamatan bagi kita. Karena manusia berdosa, pada dasarnya mati secara rohani, tidak bisa mengenal Allah dan kebenaran yang sejati. Ada suatu istilah saudara-saudara yang mengatakan bahwa selama kehidupan kita ini, jikalau kita hanya lahir satu kali saja, kita akan mengalami 2 kali kematian. Tapi jika kita mengalami 2 kali kelahiran, maka kita hanya akan mengalami 1 kali kematian. Nah, saudara-saudara, apa maksudnya? Kalau saudara dan saya hanya lahir 1 kali, yaitu dilahirkan oleh ibu jasmani kita, maka kita akan mengalami 2 kali kematian, yaitu kematian jasmani dan kematian selama-lamanya, jasmani dan rohani di neraka. Tetapi jikalau kita mengalami kelahiran 2 kali, yaitu bukan hanya dari mama kita secara fisik, tetapi juga kelahiran kembali oleh Allah Roh Kudus, karena kebangkitan Yesus Kristus, maka kita hanya akan mengalami kematian 1 kali, yaitu kematian jasmani. Selebihnya kita secara jasmani dan rohani akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan kebangkitan Kristus, saudara-saudara, berbicara tentang kuasa Allah yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seorang yang sudah mati rohani bisa hidup secara rohani dan memiliki keselamatan. Itu adalah kuasa Allah yang membuat tidak mungkin menjadi mungkin, yang membuat Kristus bangkit daripada kematian. Saudara, di sebuah kota di Amerika, di Arizona, di Amerika, yaitu kota Phoenix, beberapa tahun yang lampau seringkali diadakan di kota itu KKR. Nah, KKR yang diadakan di kota tersebut itu bukan cuma 1 malam, tapi bisa berhari-hari, kadang seminggu, bahkan bisa lebih dari seminggu. Suatu kali ada suatu gereja yang mengkoordinir KKR di kota itu, lalu mendirikan sebuah tenda besar tempat pertemuan di alun-alun kota. Siapa yang dipanggil untuk ikut KKR? Gereja ini kemudian membuat tim doa dan kemudian tim-tim yang juga menyebarkan selebaran-selebaran untuk mengundang penduduk kota itu ikut di dalam KKR. Nah, saudara-saudara, ada sekelompok anak muda yang bertugas untuk menyebarkan selebaran KKR itu. Lalu mereka berunding, lalu ada seorang yang berkata, saya tahu tempat rame. Tidak jauh dari alun-alun kota ini, ada satu mall yang ada sebuah toko itu menjual barang-barang untuk orang dewasa, ya, namanya adult shop. Itu sebetulnya di Amerika, di Australia itu adalah toko yang menjual barang-barang sehubungan dengan pornografi. Itu toko itu rame katanya. Jadi mari kita berdiri tidak jauh dari toko itu, sehingga orang-orang yang mau masuk ke toko itu kita kasih selebaran. Siapa tahu ada yang kemudian mau datang ke KKR dan kemudian
bertobat. Dan benar saudara-saudara, pada waktu kemudian mereka berdiri di depan toko itu, ada seorang pria yang mau masuk ke toko itu, menerima selebaran itu, sambil melihat selebaran itu, ternyata kebaktian kebangunan rohani. Dia nggak jadi masuk ke toko itu, sungkan. Lalu dia pergi. Lalu ada lagi serombongan anak muda yang mau masuk ke toko itu, mendapatkan selebaran itu. Wah, ini kebaktian kebangunan rohani. Wah, saya ini banyak dosa ya. Lalu tidak jadi masuk ke toko itu. Jadi banyak orang-orang yang sebetulnya mau masuk ke toko itu jadi tidak jadi, saudara-saudara. Dan kemudian datang malamnya ke KKR di alun-alun kota itu. Dan banyak yang juga bertobat menerima Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, kemudian pemilik daripada adult shop itu, pada waktu kemudian tokonya menjadi makin sepi dan makin sepi, dia heran lalu dia cari tahu apa sebabnya. Ternyata sebabnya adalah orang-orang yang menyebarkan KKR yang ada di alun-alun kota itu. Lalu diam-diam pemilik toko adult shop itu menyewa pembunuh bayaran, saudara-saudara. Lalu dengan diberi tugas, satu tugas saja. Kamu ikut KKR itu, kamu bunuh pengkhotbahnya. Saudara-saudara, pembunuh bayaran itu tidak pikir panjang. Dia langsung mengatakan, oke, deal, harganya berapa? Oke, deal. Dia kemudian sore-sore dia datang ke KKR itu membawa sebuah pistol. Dia pikir nanti pembicaranya datang, pengkhotbahnya, dia akan dekati, dia tembak, dia akan lari. Ternyata saudara-saudara, pada waktu pembunuh bayaran itu datang ke KKR sore itu, pembicaranya, pengkhotbahnya sore itu sakit perut. Jadi dia sudah mengirim pesan kepada panitianya, tolong nyanyinya yang panjang. Saya lagi sakit perut, tapi saya akan datang. Cuma tolong diperpanjang, kalau perlu ada yang kesaksian. Nah saudara-saudara, akhirnya pembunuh bayaran itu nunggu-nunggu tidak datang, kebaktian sudah dimulai. Jadi dia ikut saja begitu ya, nyanyi-nyanyi, dia tidak begitu bisa nyanyi. Karena panitianya sudah memberitahu MC-nya, lalu memang diperpanjang, lalu di tengah-tengah nyanyi, ayo beri salam satu dengan yang lain. Dan saudara-saudara tahu salam di sana bukan hanya jabat tangan begini, tetapi juga hak gitu ya, dipeluk. Karena waktu itu belum pandemi, saudara-saudara ya. Lalu pembunuh bayaran itu ikut juga dipeluk. Wah, dia merasa enak juga ya, sudah lama tidak dipeluk orang ya. Lalu dia ikut nyanyi, tapi meskipun tidak bisa, dia coba untuk ikut. Lalu tiba-tiba karena memang belum datang pembicaranya, lalu ada yang kesaksian. Nah yang kesaksian pas saat itu ternyata seorang bekas pembunuh yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Pembunuh bayaran itu mendengarkan, kok bisa ya orang itu berubah ya. Lalu tiba-tiba begitu selesai kesaksian, pembicaranya, pengkhotbahnya sudah di depan. Jadi dia tidak bisa mendekati, dia tunggu nanti selesainya, dia sambil mendengarkan. Dan saudara-saudara luar biasa, pada malam itu pengkhotbah itu berbicara tentang Injil Yesus Kristus. Bagaimana Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman yang seharusnya diberikan kepada orang-orang berdosa. Tetapi jikalau percaya, maka kita akan diampuni. Dan Yesus itu bukan hanya mati, tetapi bangkit. Lalu diadakan calling, saudara-saudara. Nah pada waktu calling itu, saudara-saudara, Roh Kudus itu bekerja. Membuat pembunuh bayaran itu ternyata bisa memahami kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit, yang mengampuni dosa. Lalu pada waktu ada calling, siapa yang mau untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari datang ke depan, mari datang ke depan. Saudara-saudara, orang-orang itu maju ke depan, pembunuh bayaran itu juga digerakkan oleh Roh Kudus. Dia tidak bisa menahan diri, lalu dia ikut maju, saudara-saudara. Waktu dia jalan maju, ada konselor itu yang mendekati dia. Jadi rupanya karena itu KKR memang sudah disiapkan baik-baik, ada konselor-konselor yang disiapkan. Nah, konselor itu mendekati pembunuh bayaran ini, dia mendengarkan pembunuh bayaran itu berkata secara pelan dengan berkata begini, I can't do it, I can't do it. Aku tidak dapat melakukan. Aku tidak dapat melakukan. Maksudnya dia bergumul bahwa dia itu tidak dapat lagi melakukan untuk membunuh pengkhotbah itu. Tetapi karena konselor itu dengernya I can't do it. I can't do it. Aku tidak bisa lakukan. Aku tidak bisa lakukan. Dia pegang pundak daripada pembunuh bayaran itu. Lalu konselor itu berkata, you can do it.
You can do it. In Jesus you can do it. Di dalam Yesus kamu dapat lakukan. Pembunuh bayaran itu jadi bingung. Lalu dia berkata, I will tell you later. Aku akan kasih tahu nanti selesai ini. Lalu saudara-saudara dia maju, dia didoakan, dia menangis, dia bertobat. Selesainya dia memberitahu kepada konselor itu bahwa sebenarnya dia datang ke KKR itu bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan. Tetapi dia mau untuk membunuh pengkhotbah itu. Tetapi sekarang dia sudah dirubah oleh Tuhan. Hidupnya dirubah. Dia dari mati rohani menjadi hidup secara rohani dan dapat mengenal Yesus yang mati dan bangkit. Oh saudara-saudara, saya percaya bahwa kebangkitan Kristus yang menjadi dasar kelahiran kembali. Seorang itu berubah dari mati rohani mendapatkan hidup baru, hidup rohani. Itu bisa terjadi pada zaman Alkitab ditulis, pada saat pembunuh bayaran itu dirubah sampai hari ini. Jadi saudara-saudara sekalian, jikalau saudara masih ada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, atau teman yang belum bertobat menerima Yesus, atau yang masih terikat dengan dosa-dosa, percayalah kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan berdoalah kepadanya untuk dapat mengubah orang-orang yang boleh kita doakan. Bahkan jikalau ada di antara saudara yang belum benar-benar dirubah hidupnya oleh Kristus, Yesus yang mati dan bangkit sanggup mengubah hidup saudara. Karena kebangkitan Kristus itu adalah dasar daripada kelahiran kembali, hidup yang berubah, hidup yang baru, hidup yang mati rohani dibangkitkan secara rohani. Itu yang pertama saudara-saudara, yang bisa kita dapatkan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 ini. Hal yang berikutnya saudara-saudara, relevansi kebangkitan Kristus yang sangat penting dalam hidup manusia. Yang berikutnya yaitu di dalam ayat 3 bagian akhir dan ayat 4, yaitu menjadi dasar yang menjamin keselamatan kita. Bukan hanya kebangkitan Kristus bisa mengubah hidup kita menjadi baru dan menyelamatkan, tetapi menjamin selamanya keselamatan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Di dalam ayat 3, bagian akhir dan ayat 4, di sana dikatakan Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang, saudara perhatikan, tidak dapat binasa. Bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi artinya di dalam Kristus yang bangkit, ada jaminan keselamatan yang kekal bagi saudara dan saya. Oh saudara-saudara, kebangkitan Kristus bukan hanya melahirbarukan kita, tetapi juga menjamin keselamatan kita kekal adanya. Kebenaran ini seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bagaimana bisa saudara-saudara? Karena tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Yesus yang telah mati dan bangkit kembali menjamin saudara-saudara, bahwa keselamatan yang saudara dan saya miliki tatkala kita percaya Tuhan Yesus dipelihara selamanya. Saudara, saya ingat ada satu kejadian. Ada sebuah toko yang menjual koper-koper dengan suatu moto atau suatu iklan yang mengatakan bahwa kalau beli koper atau tas di tokonya, garansi seumur hidup. Luar biasa ya saudara-saudara ya, garansi seumur hidup. Nah saudara-saudara, ada seorang yang membeli sebuah koper meskipun cukup
mahal, tapi karena garansi seumur hidup, dia beli dan dia tertarik dengan iklan itu. Garansi seumur hidup. Dan betul pada waktu dia beli, setahun kemudian ternyata ada yang rusak. Dia bawa kembali ke toko itu, dibetulkan gratis. Tahun kedua, dia juga ada mengalami rusak. Lalu dibawa lagi ke toko itu, diganti gratis. Wah, garansi seumur hidup ya. Tapi tahun kesekian, tahun ketiga atau keempat, pada waktu rusak lagi, dibawa lagi ke toko itu, tokonya sudah tutup. Karena bangkrut ternyata, saudara-saudara. Jadi meskipun garansinya seumur hidup, tapi ternyata kenyataannya tidak. Tetapi tidak demikian, saudara-saudara, dengan Yesus yang menjamin keselamatan kita yang kekal. Kenapa? Karena Yesus yang bangkit dari kematian, dia hidup selamanya. Dia tidak mati lagi. Sehingga dia memegang kita, memegang saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan tidak seorang pun yang dapat merebut kita ini dari tangan Yesus yang bangkit, yang memegang saudara dan saya. Ini relevansi yang kedua daripada kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Menjamin keselamatan yang pasti. Saudara-saudara, saya jadi ingat di daerah Florida di Amerika, itu pernah ada satu peristiwa, seorang anak kecil umur 10 tahun yang pada siang-siang hari, dia itu keluar dari pintu rumah bagian belakang, di mana di belakang rumahnya itu ada danau, dia itu kemudian berenang di situ. Padahal orang tuanya sebetulnya sudah mengingatkan dia, jangan berenang sendiri, karena seringkali ada binatang atau ada buaya begitu ya. Tapi dia karena panas, dia lupa, dia keluar dari pintu belakang, dia langsung menjeburkan diri. Nah pada waktu dia menjeburkan diri di danau yang memang airnya itu menarik untuk bisa berenang di situ, mamanya yang lagi ada di dapur, itu ngelihat, dia dari jendela dia lihat, waduh anakku berenang. Lagi dia perhatikan anaknya berenang, dia melihat di kejauhan itu ada yang bergerak. Wah, dia pikir ini pasti buaya. Dia segera keluar mama itu, lalu dia lihat, wah benar itu pasti buaya. Lalu dia berteriak kepada anaknya, anakku cepat balik kembali, ada buaya. Saudara-saudara, untungnya anaknya itu dengar. Jadi sambil berenang dia kaget, dia segera putar balik, lalu dia berenang secepatnya ke tempat mamanya itu. Lalu pada waktu sampai di pinggir danau itu, saudara-saudara, ternyata buaya itu tetap mengejarnya dan juga sudah dekat. Anak itu segera keluar daripada danau itu dan memegang tangan mamanya dan mamanya memegang dia. Tetapi ternyata pada waktu anaknya keluar dan kemudian mamanya memegang anaknya itu, buaya itu juga lompat menggigit kaki anak itu. Saudara-saudara, sehingga terjadi tarik-menarik antara mama yang memegangi anaknya yang umur 10 tahun kira-kira itu, dengan buaya itu menarik kaki daripada anak itu. Sang mama itu tidak mau melepaskan dan dia berteriak, help, help, help. Saudara-saudara, permintaan tolongnya didengar oleh seorang pria yang ternyata tidak jauh dari situ. Dia ternyata membawa pistol, saudara-saudara, karena memang di Amerika orang biasa pun bisa beli pistol. Lalu dia mengeluarkan pistolnya dan melihat ternyata ada buaya yang sedang menggigit kaki anak kecil itu. Langsung ditembakkan, pistol itu ditembakkan ke buaya itu berkali-kali. Sampai buaya itu kemudian lemas, mati, melepaskan gigitannya. Nah saudara-saudara, kemudian sang anak itu selamat dan dirawat di rumah sakit. Beberapa hari tatkala dirawat di rumah sakit, ada seorang wartawan itu datang, lalu menginterview anak ini. Nah di tengah-tengah interview, wartawan itu bertanya, nak, boleh tidak saya melihat kakimu yang dijahit bekas gigitan daripada buaya itu? Lalu anak itu mengatakan, ya boleh saja sih, sambil dia membuka pelan-pelan akan selimutnya yang menutupi kakinya. Pada waktu dia membukanya, lalu memperlihatkan bekas lukanya itu. Lalu tiba-tiba anak itu berkata begini, Pak, tapi sebenarnya enggak penting ini bekas gigitan buaya.
Sebenarnya ada bekas luka di tangan saya yang lebih penting daripada bekas gigitan buaya ini yang saya ingin ingat-ingat seumur hidup saya. Lihat tangan saya. Di tangan saya juga ada bekas-bekas luka. Yaitu bekas luka daripada kuku-kuku mama saya yang memegang saya, yang tidak pernah melepaskan saya pada waktu saya ditarik oleh buaya. Saya bersyukur mama saya tidak pernah melepaskan saya. Saudara-saudara, dari kisah ini, saya memikirkan secara hal rohani. Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, Dia memegang juga saudara dan saya. Tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Yesus yang bangkit dari kematian, sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 ini, menjamin memang keselamatan kita itu selama-lamanya. Dia tidak pernah melepaskan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, apapun masalah tantangan yang sedang saudara hadapi, janganlah pernah menyerah. Karena Yesus yang bangkit tidak pernah menyerah dan meninggalkan kita. Tetapi Dia selalu memegang tangan kita, menjamin keselamatan kita, dan juga pasti akan memberi kekuatan pertolongan bagi saudara dan saya di dalam menghadapi akan buaya-buaya di dalam kehidupan ini, serangan-serangan si jahat, masalah kehidupan, masalah dosa dan sebagainya. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Itu relevansi yang kedua dari kebangkitan Kristus untuk saudara dan saya. Dan relevansi berikutnya, saudara-saudara, relevansi kebangkitan Kristus yang berikutnya yang sangat penting, yaitu menjadi dasar bagi saudara dan saya hidup berkemenangan terhadap masalah-masalah di dalam dunia ini. Bukan hanya menjadi dasar bagi kelahiran kembali kita, bukan hanya menjadi dasar bagi keselamatan kekal kita, tetapi juga menjadi dasar bagi kita bisa hidup berkemenangan selama menjalani kehidupan di dalam dunia ini, saudara-saudara. Mari kita lihat kebenaran ini di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima. Di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan, yaitu kamu yang telah dilahirkan kembali karena kebangkitan Kristus, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kita menjalani hidup di dalam hidup yang sementara ini. Oh saudara-saudara, kebangkitan Kristus menjadi jaminan kekuatan Tuhan bagi kita orang yang percaya kepadanya untuk boleh hidup berkemenangan terhadap apa yang ada tantangan dalam hidup kita ini. Dan saudara-saudara, kenyataan ini bisa kita lihat di dalam banyak kehidupan yang dicatat di dalam Alkitab. Misalnya Petrus sendiri, penulis surat 1 Petrus ini. Dia sebelumnya sempat menyangkali Tuhan Yesus. Dia lari pada waktu Yesus itu ditangkap padahal sudah janji tidak akan lari. Dia menyangkali Tuhan Yesus. Tetapi kemudian dengan kekuatan daripada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus. Yesus yang bangkit yang menemui Petrus. Membuat Petrus itu dapat hidup berkemenangan. Dari pengecutnya bahkan menjadi kemudian saksi Kristus yang sangat berani. Pada waktu dia suatu kali dilarang oleh mahkamah agama orang-orang Yahudi untuk berbicara tentang Yesus, dia berani berkata, silahkan tentukan mana yang benar, taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Artinya dia tetap mau taat kepada Allah dengan berbicara tentang Yesus Kristus. Bahkan sampai matinya tradisi itu mencatat dia berani untuk disalibkan, bahkan disalib secara terbalik. Murid Tuhan Yesus yang lain, Thomas, peragu. Tetapi dia akhirnya menjadi misionari di India. Tradisi mencatat demikian. Dua murid yang berjalan dengan Tuhan Yesus di Emmaus. Karena kuasa Tuhan menyentuh dia.
Dari mereka putus asa, sedih, bimbang, menjadi sukacita dan bersaksi bagi Kristus. Demikian saudara-saudara, bagi saudara dan saya yang mempercayai Yesus yang mati dan bangkit, saudara dan saya juga bisa memiliki hidup yang berkemenangan berdasarkan Kristus yang bangkit, yang menyertai kita, yang diberi kuasa kebangkitan Kristus itu. Kebangkitan Kristus, bukti kita dapat hidup berkemenangan atas berbagai masalah dalam hidup ini. Saudara-saudara, satu kali ada seorang bapak yang berusia mungkin sekitar 70 tahun atau kurang sedikit. Dia memanggil saya untuk mau berbicara sesuatu. Lalu saya di tengah kesibukan, saya carikan waktu, saya datangi ke rumahnya. Pada waktu bertemu dengan saya, dia mengatakan begini, Pak Paulus, saya pengen Bapak mendoakan saya. Saya ini punya pergumulan yang saya akan ceritakan terlebih dahulu kepada Bapak sebelum mendoakan. Lalu saya tanyakan, apa pergumulan Bapak? Lalu dia berkata demikian, Pak, saya ini berapa hari lalu hasil check up saya dengan seorang dokter. Dokter itu mengatakan bahwa saya ini terkena kanker bahkan stadium tinggi. Jadi kemungkinan saya tidak akan lama lagi meninggal. Baru saya mendapatkan berita dari dokter itu. Malam itu juga saya tahu bahwa ternyata teman bisnis saya itu menipu saya. Uang saya diambil begitu saja. Saya dijahati oleh dia, Pak. Dan Pak, saya mau bertanya, kenapa ya? Saya ini kan sebenarnya sudah melayani Tuhan. Dan Bapak tahu, saya juga pernah membantu banyak orang. Tapi kenapa saya mengalami akan masalah penderitaan, sakit penyakit seperti ini, dijahati orang, dan sebentar lagi saya akan meninggal karena sakit ini. Oh saudara-saudara, pada waktu Bapak itu bercerita tentang masalahnya, saya kemudian berdoa dalam hati, Tuhan, saya harus jawab apa ya? Lalu Tuhan memberikan hikmat kepada saya dan kemudian saya berkata kepada Bapak itu, Pak, masalah kejahatan atau dosa, masalah orang itu menderita sakit penyakit, dan juga masalah kematian, itu kan masalah semua orang ya Pak ya. Orang yang melayani, yang tidak melayani ya akan mengalami penderitaan dan bisa bentuknya sakit penyakit, kejahatan atau dosa, atau juga kematian. Orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua, orang melayani, tidak melayani bisa menghadapi semua itu Pak. Tetapi Pak, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit, kita itu memiliki pengharapan, kekuatan untuk bisa berkemenangan terhadap masalah-masalah hidup itu. Karena apa? Karena Yesus Kristus juga mengalami akan masalah-masalah itu dan sudah menang. Dia dijahati oleh banyak orang pada waktu hidup di dalam dunia ini. Dia juga menanggung penderitaan yang sampai di atas kayu salib. Dan dia juga mengalami kematian. Tetapi dia sudah menang karena dia bangkit kembali. Sehingga bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, itulah jaminan untuk kita bisa hidup berkemenangan. Jadi Pak, meskipun Bapak mengalami berbagai hal seperti ini, dan saya pun juga bisa mengalami, semua orang bisa mengalami, tapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah menang, kita akan menghadapinya secara berbeda, dan juga bahkan bisa memiliki hidup yang berkemenangan. Setelah saya bersyukur, kemudian saya doakan Bapak itu, dan Bapak itu mendapatkan kekuatan. Saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, yang berhubungan dengan dosa, kejahatan, yang menimpa saudara, penderitaan dalam hidup ini termasuk sakit penyakit, bahkan juga bayang-bayang kematian.
Saudara dan saya tetap bisa hidup berkemenangan karena Yesus Kristus yang bangkit telah menang semua itu. Sehingga itulah sumber kekuatan kita. Dengan demikian, di hari Paskah ini, biarlah kita juga boleh mengalami akan hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus itu. Bagi setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, mari kita memiliki hidup yang berkemenangan dengan bersandar kepada Tuhan Yesus yang sudah menang. Selamat Paskah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih karena firman-Mu di dalam dalam kebaktian peringatan Paskah ini sudah boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus yang bangkit adalah begitu relevan dengan kehidupan kami karena di dalam kebangkitan Yesus kami bisa memiliki kelahiran kembali, hidup baru, keselamatan di dalam Kristus. Kami juga bersyukur karena Kristus yang bangkit menjamin keselamatan kami bukan hanya beberapa tahun, tetapi berlaku selamanya. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami, sehingga ya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, tolong kami untuk kuat dan tidak menyerah karena Engkau tidak pernah melepaskan kami, bahkan menjamin keselamatan kami selamanya. Dan Tuhan, kami juga bersyukur karena kebangkitan Kristus adalah sumber kekuatan, jaminan kekuatan di mana kami boleh hidup berkemenangan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan kami, termasuk masalah fundamental manusia yang berhubungan dengan dosa, kejahatan, penderitaan, bahkan bayang-bayang kematian. Berkati ya Tuhan, jemaat-Mu dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya dan setiap kami yang mengikuti akan ibadah ini, dimanapun kami berada. Untuk firman-Mu boleh kami pahami, kami mengerti, kami camkan dalam hati kami dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Kami boleh menerapkannya ya Tuhan. Sehingga kebangkitan Kristus itu benar-benar menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup dengan kuat, hidup berkemenangan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah pemberi motivasi, semangat, harapan, kepastian keselamatan, serta kekuatan kepada orang Kristen di seluruh muka bumi dari zaman ke zaman untuk hidup memuliakan dan melayani Tuhan, sekalipun akan menghadapi berbagai kesulitan hidup hingga ancaman maut. Karena itu, di dalam semangat kehidupan baru yang telah kita peroleh melalui kebangkitan Yesus, marilah kita memberikan persembahan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja kita ataupun dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang nantinya dapat diserahkan ke gereja. Kristus hidup, Dia sungguh hidup. Ramanya ku alami, suaranya ku dengar, tiap ku memerlukannya, ia mendengar. Kristus hidup, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya, kau bertanya ya hidupkah, benar Kristus hidup.
ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya ya hiduplah, mana Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia penuhkan. Kristus hidup, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya ya hiduplah, benar Kristus hidup. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami membawa persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Mohon Engkau menyucikan, menguduskan, dan memakainya bagi pekerjaan Tuhan, bagi dunia ini. Ya Bapa, tolonglah kami. Untuk kami bukan hanya sekedar persembahkan harta yang fana ini, tetapi biarlah Tuhan, dengan pertolongan-Mu, kami boleh persembahkan hidup kami. Kami boleh mempersembahkan waktu kami, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjangkau banyak jiwa yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian peringatan Paskah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lanjutkanlah ibadah saudara dalam hidup sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kiranya persekutuan, penghiburan, kekuatan, didikan, serta pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh.
tetap jalankan protokol kesehatan dengan 5M. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 12 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak beli-beli teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertemanan. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini.
banyak cewek sih sing lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kampung Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.